Permisi Pak. Ya Pak Tri, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tri. Pak, ini saya mau mengadakan coaching dengan Pak Ari. Jadi mungkin Bapak bisa meluangkan waktu untuk saya berdiskusi Pak. Oke, saya selalu siap untuk mendukung panjenengan ketika nanti itu ada kegiatan-kegiatan yang positif Pak Tri ya. Tentunya coaching ini menurut saya sangat positif karena panjenengan perlu menitik beratkan bahwa coaching ini adalah untuk memfasilitasi bagaimana kucing itu bisa mengembangkan dirinya seperti itu Pak Tri. Menurut saya itu. Namun sebelumnya saya ingin diskusi tadi ya, kita mulai apakah yang ingin panjenengan inginkan ya saya membantu dalam kompetensi yang mana kira-kira Pak? Pak, ini sebelumnya saya sampaikan dulu Pak ya, ini untuk nanti lebih penilaian kucingnya. Ya, iya Pak. Saya terima. Dari yang disampaikan di lembaran tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak adalah meliputi itu apa, mendengarkan aktif Pak, kemudian ya. Kesadaran kehadiran penuh, ya. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan berbobot Pak, mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Ya, betul, memang dari ketiganya itu merupakan kompetensi yang harus dikembangkan dalam hal coaching Pak Tri ya. Namun dari ketiganya itu mungkin panjenengan bisa menentukan satu saja ataupun itu yang orientasi yang khusus ya yang ingin perlu saya amati Pak. Ini Pak, yang saya beratkan nanti untuk ke itu Pak, mendengarkan aktif Pak. Oh gitu ya, yang mendengarkan aktif ya, secara aktif gitu ya. Memang dua hal ini memang agak bertolak belakang karena memang mengingatkan kan pasif, tapi untuk aktif itu juga diperlukan dalam hal coaching ini Pak Tri ya. Nah selanjutnya bagaimana penilaian panjenengan sendiri terhadap kompetensi yang ingin panjenengan kembangkan itu Pak? Jadi yang disampaikan Pak Bangki tadi benar ya. Mendengarkan ini kan pasif. Iya betul. Tapi dituntut di dalam coaching ini kita harus bisa mendengarkan aktif. Dimana nanti saya akan mencoba untuk merespon dari pembicaraan dengan coaching dengan Pak Ari, kemudian memberikan apresiasi terhadap yang disampaikan Pak Ari gitu Pak. Gitu ya Pak Tri ya. Kalau panjenengan sendiri sudah yakin ya pastinya nanti semuanya itu akan bisa berjalan dengan mudah. Amin, amin, amin. Ya, selanjutnya mungkin yang menjadi harapan ya, harapan panjenengan ketika nanti itu melaksanakan coaching itu apa Pak Tri? Jadi untuk harapan saya Pak ya, ketika nanti melaksanakan coaching saya bisa mempraktekkan tadi kompetensi atau kemampuan diri saya mengenai mendengar aktif, dan kedepannya juga saya bisa berharap dalam coaching itu orang yang saya coach itu bisa mendapatkan ide-ide atau solusi dari permasalahannya gitu loh. Ya, saya rasa memang hal itu tadi perlu kita pertimbangkan ketika melaksanakan coaching. Harapannya dari panjenengan itu selaras dengan yang mungkin harus dicapai dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik Pak Tri ya coachingnya. Amin, terima kasih Pak. Pak itu aja mungkin yang bisa saya ajukan pertanyaan dulu hari ini Pak. Ya monggo, silahkan bisa dilanjutkan untuk saya mohon izin Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Tri. Kok kelihatannya gelisah gitu ya? Ada apa? Iya Pak Tri. Ini Pak, saya bingung Pak dengan kelas saya Pak. Bisa ngobrol-ngobrol sama saya gitu loh Pak? Iya, saya ingin ngobrol dengan Pak Tri ini sebenarnya Pak. Nah kebetulan Pak Tri kan sudah tadi memanggil saya duluan dan saya ya kebetulan Pak. Jadi saya lewat saya lihat Pak, Pak Ari kok mukanya kusut gini, belum setrika kayaknya gitu. Boleh, ayo monggo silakan disampaikan. Iya. Ini Pak, saya ingin mengutarakan curhatan saya tentang siswa saya ini Pak. Ini kan sering membolos sekolah Pak. Oh, jadi tujuan ngobrol kita ini tentang siswanya Pak Ari yang sering membolos sekolah ya gitu ya? Terus coba disampaikan permasalahan sesungguhnya seperti apa gitu Pak? Iya. Selama beberapa hari ini ya Pak ya, dia itu tidak masuk sekolah itu lebih dari 2 minggu Pak. Nah
keterangannya itu kadang sakit, kadang tidak ada tidak ada suratnya, tidak ada pemberitahuan gitu Pak. Iya, jadi selama 2 minggu anak ini tidak pernah masuk gitu ya? Iya. Kalau dari Pak Ari, solusi yang bisa dilakukan agar anak ini bisa masuk itu apa? Nah, menurut saya itu saya akan melakukan penyelidikan ke rumahnya Pak. Rencana saya itu, nah kenapa sih Pak tidak masuk sekolah selama 1 minggu lebih ini kok tidak masuk sekolah Pak? Iya, jadi melaksanakan mengidentifikasi ke mana. Iya, saya akan gitu. mencari anaknya itu ke rumahnya Pak. Tuh. Nah, itu saya akan tanya TU-nya, rumahnya itu sebelah mana, itu saya tanyakan dulu Pak. Tuh ya. Iya. Untuk solusi lain mungkin bisa ada selain tadi Bapak minta ke TU, minta alamatnya, mengunjungi rumahnya gitu. Yes. Selain untuk mengunjungi rumahnya itu, saya akan mengajak itu Pak, koordinator kesiswaan Pak, untuk membantu saya untuk menemukan rumahnya dan untuk mendampingi saya, membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah ini supaya cepat terselesaikan Pak. Berarti nanti Pak Ari ini minta dukungan ke orang lain ya, kayak TU, kayak tadi Koordinator kesiswaan ya. Itu sudah bagus Pak. Pak Ari bisa mengajak orang lain untuk kolaborasi karena ini memang masalah siswa ya, tidak bisa dikerjakan sendiri gitu Pak ya. Iya Pak. Untuk kedepannya Pak, misalkan ini anaknya nanti sudah masuk atau sudah mengajak kesiswaan, sudah mencari alamatnya, untuk konsistensi jenengan, pertanggungjawaban jenengan atas solusi yang jenengan lakukan gitu Pak. Ya, saya akan tetap terus memantau anak ini Pak. Nah, kemarin kan sempat ditemukan juga anak ini kan, saya tanyai juga tentang dirinya itu. Ternyata dia itu orang tuanya itu sudah tidak ada dua-duanya, itu masanya pisah Pak, dua-duanya itu. Itu permasalahan yang lain yang saya hadapi itu seperti itu Pak. Dia itu anak yang kurang perhatian gitu. Jadi iya, jadi perhatiannya itu kurang. Dia itu mengurus adiknya di rumah itu, sehingga dia sering bolos, tidak masuk sekolah juga ya karena itu Pak. Dia mengurus adiknya itu tidak sampai ke sekolah itu sampai terlambat. Ya, memang sebaiknya nanti setelah mungkin ketemu sama anaknya bisa melakukan pemantauan terus Pak ya, agar dia konsisten untuk masuk sekolah gitu Pak ya. Iya. Oke Pak, saya lihat ini sudah mulai cerah auranya ini Pak ya, setelah kita ngobrol tadi. Gimana perasaannya Pak sekarang Pak? Nah, perasaan saya lega setelah saya mengungkapkan semua permasalahan ke Pak Tri, dan saya bisa tergugah untuk menemukan ide saya dari bantuan Pak Tri untuk memotivasi saya menemukan gagasan-gagasan untuk menyelesaikan anak yang membolos tadi Pak. Terima kasih Pak Tri. Baik Pak Ari, semoga siswanya bisa berubah ya nanti untuk dari solusi jenengan tadi bisa masuk terus gitu ya. Ya Pak. Terima kasih juga Pak Ari, ngobrol ini nanti juga bisa buat pembelajaran saya. Nah, siapa tahu nanti saya ke depan juga ada murid saya yang kita kan tiap tahun berubah ya. Iya, tiap tahun berubah, ada murid saya seperti itu, saya bisa mempraktekkan solusi yang tadi diajarkan Pak Ari untuk diterapkan di kelas saya. Ya, Pak Ari ya. Saya ada keperluan lain, mungkin lain kali kita akan ngobrol lagi ya. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih sudah bisa Assalamualaikum. waktunya. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Bagi. Waalaikumsalam Pak Tri, bagaimana hasilnya melalui coaching yang sudah dilakukan? Mohon izin Pak, iya ini saya mau melaporkan. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Ari Pak. Ari ya betul. Ya. Alhamdulillah berjalan lancar Pak. Oh gitu ya. Kalau saya mendengarkan sudah berjalan dengan lancar, pastinya itu kan harapan yang sudah disampaikan di awal tadi itu sudah bisa menjadi kenyataan. Namun menurut Pak Tri sendiri ya, dari performa tadi itu kalau di ring angka gitu sudah mencapai berapa?
Kalau saya, menurut saya Pak ya, dari yang saya tadi lakukan coaching itu 8 gitu Pak. Oh 8 ya? Iya Pak. Itu menurut saya sudah bagus Pak Tri. Namun ketika panjenengan menentukan 8 itu kira-kira dasarnya itu apa Pak? Gini Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, tapi saya merasa itu apa ya, belum maksimal gitu Pak. Jadi saya nggak berani nilai 10 gitu Pak. Pengennya nilai 10 Pak. Oh gitu ya. Saya kurang berani gitu. Ya mudah-mudahan nanti akan berkembang ya Pak Tri, karena ini kesempatan keberapa Pak Tri melakukan coaching? Ini baru yang pertama Pak. Gitu ya. Iya. Namun kalau boleh ya saya menyampaikan pendapat saya ke panjenengan, boleh Iya. nggak kira-kira? Nih, boleh Pak, monggo. Kalau saya yang melihat tadi setelah melakukan supervisi tadi ya, itu hasil panjenengan tidak 8 tetapi sudah 10 Pak. Kira-kira Iya. gimana mendengarkan itu Pak? Ya senang Pak, alhamdulillah kalau memang menurut Pak Bangkit selaku observer saya dapat nilai 10 Pak. Gitu Pak. Ya, tentunya walaupun itu sudah berjalan dengan baik dengan hasil 10, tetapi harapannya nanti pada yang perlu ditingkatkan tadi ya, yang panjenengan sempat ingin ini yang diamati itu adalah mendengarkan secara aktif. Nah, tentunya di situ memang peran yang paling berat adalah kita aktif ketika mendengarkan. Nah, di sini nanti panjenengan bisa melakukan lagi dengan latihan, dan tentunya itu nanti akan sangat membantu ketika melakukan coaching di berikutnya Pak. Iya Pak. Berikutnya gini Pak, rencananya yang menjadi tindak lanjut itu kira-kira apa Pak yang bisa dilakukan nanti ke depannya? Ini Pak, saya akan lebih banyak berlatih untuk melakukan percakapan secara coaching Pak. Jadi kalau saya lihat teman-teman saya mungkin agak suram atau gimana Pak, saya mau datangi, kemudian saya mau praktekkan Pak, percakapan secara coaching itu bagaimana, alur kita yang bagus bagaimana. Karena menurut saya kalau semakin banyak saya berlatih, nanti kan semakin lancar untuk melaksanakan coachingnya gitu Pak. Ya betul sekali Pak Tri, memang kalau dengan berlatih kan namanya itu ada refleksi dan tindak lanjutnya. Dari refleksi apa yang kita lakukan yang masih ada kekurangan, tentunya dengan nanti ditindaklanjuti terus akan menjadi lebih baik. Iya. Nah tentunya dari diskusi kita ini yang terbayang dari Pak Tri untuk melakukan peningkatan performa secara lebih detailnya tahapannya seperti apa Pak? Ini Pak, nanti saya akan mencoba menyusun ya kalimat-kalimat yang dapat merespon dari coach saya. Jadi saya sudah siap apabila nanti ketika saya melakukan coaching, saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggugah ide-ide dari coach saya itu Pak. Gitu Pak. Oh gitu ya, itu lebih sistematis menurut saya untuk dilakukan. Berikutnya ini Pak Tri, tadi saya sudah melakukan observasi dan ini rubriknya sudah saya nilai, monggo bisa dilihat untuk hasilnya. Pak. Terima kasih Pak. Sudah Pak Tri, ketika melihat hasil itu yang terakhir Pak Tri, harapannya apa kira-kira yang bisa tergambar ya untuk kedepannya? Dari hasil yang saya lihat ini Pak ya, alhamdulillah melalui coaching ini saya berarti sudah bisa menerapkan alur tirta Pak. Yang awalnya tadi saya merasa ada kekurangan, ternyata saya bisa melakukan dengan baik. Itu Pak. Ya, simpulannya menurut saya harus optimis ya, atau percaya diri namanya seperti itu. Sehingga nanti dengan kepercayaan diri itu yang kita tumbuhkan, maka hasilnya juga akan mengikuti. Maka proses itu tidak mengkhianati hasil itu ya. Mudah-mudahan kedepannya Pak Tri bisa semakin berkembang dan melakukan coaching berikutnya sehingga semuanya yang ada di sekolah ini bisa terbantu ya. Amin. Ya. Pak. Terima kasih Pak. Monggo kalau ingin lanjutkan kegiatan berikutnya saya persilahkan. Mohon izin Pak. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.